Salam, selamat sore ibu-ibu. Puji syukur pada Tuhan kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini di Komisi Wanita Unike ini meskipun dengan acara online. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri untuk bersaat teduh. Kita mulai ibadah ini demi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Hari ini bulan Agustus ya ibu-ibu, kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Itu semua berkat dari jasa pahlawan atau pejuang bangsa Indonesia yang rela berkorban jiwa dan raga bagi negara tercinta Indonesia. Kita harus bersyukur karena melalui pejuang kita boleh merdeka sampai hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kenakan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini Kau beri kami kekuatan kesehatan sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan akan firman-Mu. Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, semua Kau alaskan dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita memujikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Evangelis Licu. Kita memuji Tuhan lagi, kalau aku cari damai. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tempat dan waktu kami persilakan. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah wanita online. Dan saya mengucapkan salam merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saya membawa bendera ini mengingatkan bahwa dalam minggu ini kita masih bernuansa memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Selamat ulang tahun bagi bangsa Indonesia, bagi kita semua. Saya mengajak untuk ibu-ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon Tuhan memimpin, menyertai di dalam ibadah kami, dan khususnya di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini di dalam ibadah wanita Komisi Wanita Unike GKA Immanuel. Pakailah hamba-Mu di dalam kelemahan dan kekurangannya untuk menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau
dan menyampaikan isi hati Tuhan kepada ibu-ibu. Tuhan berkatilah kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, dengan nuansa HUT Kemerdekaan Indonesia, karena itu tema Komisi Wanita pada sore hari ini juga adalah berkaitan dengan kemerdekaan. Tema kita adalah kemerdekaan seperti apa untuk saya? Kemerdekaan seperti apa untuk ibu-ibu dan untuk saya? Dan saya membaca dan mengajak untuk ibu-ibu melihat dari satu bagian Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, pertanyaan saya adalah kalau tema kemerdekaan yang seperti apa untuk saya? Pertanyaan saya, kemerdekaan apa yang ibu-ibu inginkan? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti merdeka adalah bebas dari perhambaan atau dari penjajahan. Atau bebas artinya tidak terkena atau lepas dari hukuman. Atau di dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan merdeka itu tidak terikat. Kemerdekaan Indonesia merupakan keagungan kasih Allah yang telah memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi kemerdekaan Indonesia itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan kita, Allah kita, sehingga bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa asing. Sehingga kita saat ini memperingati kemerdekaan itu ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Wah, luar biasa ibu-ibu, angka 76 itu adalah angka yang sudah bukan lagi anak-anak, bukan lagi remaja, bukan lagi dewasa, bukan. 76 sudah memasuki angka lansia. Apakah ibu-ibu ada yang berumur 76 dan pernah merasakan, mengalami pada saat kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 itu? Dengan usia 76 tahun, apakah benar-benar Indonesia itu sudah merdeka? Ya, tadi saya memberikan jawaban atau ibu-ibu sudah pasti menjawab, sudah, kami bebas dari penjajahan bangsa asing. Memang betul. Namun, apakah sesungguhnya bangsa Indonesia sudah merdeka dan rakyat atau kita mengalami kemerdekaan itu? Yang dikatakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, bebas dari perhambaan, lepas dari hukuman, tidak terikat. Saudara, belum lama ini saya menyaksikan sebuah tayangan di televisi, ada menayangkan tentang kehidupan wanita di masa kini. Ternyata ibu-ibu, di dalam penayangan itu banyak sekali wanita-wanita yang belum bebas, belum merdeka.
banyak perempuan yang masih mengalami perbudakan. Tidak jauh-jauh di dalam keluarga sendiri. Misalnya ada satu kisah yang nyata, seorang istri atau ibu yang baru saja melahirkan anaknya, masih dalam kondisi dijahit, namun suaminya meminta untuk dilayani. Jika menolak suaminya itu, maka suami akan memperlakukan kekerasan secara fisik ataupun secara moral atau batin. Ada wanita yang juga mengalami ketidakbebasan ketika mempunyai kekasih atau mempunyai suami yang kita lihat di koran atau berita-berita dijual oleh suaminya kepada pria-pria yang hidung belang. Hidungnya yang belang ya. Yang laki-laki yang playboy, suka wanita. Supaya mendapatkan uang. Atau wanita seringkali divonis menjadi pelakor. Arti pelakor, ibu-ibu tahu ya, pelakor itu artinya perusak rumah tangga orang lain. Padahal sesungguhnya wanita itu yang digoda sama laki-laki, yang hidung belang itu, yang suka wanita lain. Karena sudah tergoda melakukan sesuatu yang di luar dari hubungan yang resmi, akhirnya wanitanya yang dikenakan, yang divonis sebagai perusak. Padahal sesungguhnya yang mengawali, yang merusak hidup wanita itu laki-laki itu. Tapi masyarakat yang mencibirkan, yang menyudutkan, dan yang memvonis atau menghakimi wanitanya, bukan laki-lakinya. Misalnya di dalam pekerjaan ibu-ibu, kita juga mengalami bukan diskriminasi. Terjadi gender antara laki-laki dan wanita. Wanita selalu disepelekan di dalam pekerjaan. Atau wanita dianggap lemah, dianggap dikurang dari pria yang selalu diagungkan prianya. Kedudukan di dalam kehormatan, pria itu yang diutamakan menjadi pemimpin. Dan padahal wanita-wanita pun punya potensi di dalam menjadi pemimpin. Dan lebih mungkin berpotensi kemampuannya dari laki-laki. Namun masyarakat selalu yang menjadikan untuk pemimpin itu adalah pria, bukan wanita. Itu di dalam pekerjaan. Banyak sekali saudara, bahwa wanita sesungguhnya di dalam kehidupan kemerdekaan ini ada pertanyaan untuk sudahkah saya sesungguhnya merdeka? Nah saudara, saya berharap dengan saya menceritakan kejadian-kejadian tersebut, ibu-ibu adalah ibu-ibu yang merdeka. Ibu-ibu yang bebas di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia untuk berkreasi, berkarya, dan bekerja bagi Allah. Dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anak, dan menjadi berkat bagi masyarakat. Saya juga berharap ibu-ibu adalah ibu-ibu yang berbahagia, yang memiliki suami yang mengasihi ibu-ibu, yang mendukung ibu-ibu, yang memberikan kebebasan di dalam berkreasi itu, di dalam mengisi kemerdekaan itu. Lalu sekarang kembali pertanyaan, kemerdekaan yang seperti apa yang kita inginkan yang terpenting itu? Apakah bebas dari kemiskinan, bebas dari kesulitan hidup, atau bebas dari pandemi
COVID-19 ini? Pasti saudara sudah menjawab, ya. Kalau saya bertanya ini, bebas dari pandemi COVID-19. Ya, saya mengatakan ya itu harapan kita. Biar cepat-cepat pandemi ini berlalu. Tetapi waktu kita menjawab bebas dari kemiskinan, bebas dari kesulitan hidup, apakah itu yang terpenting? Itu yang sesungguhnya yang kita inginkan di dalam hidup kita sebagai ibu-ibu? Ternyata ibu-ibu, buktinya di dalam kemiskinan pun banyak orang yang hidupnya masih bisa bersyukur, hidupnya masih bahagia, dan hidupnya bisa berbagi kepada orang lain loh. Contohnya ya, ada seorang nenek tua yang miskin, usianya udah 70 tahun di Purwakarta, di dalam kemiskinannya pun dia masih mensyukuri dan bisa berbagi kepada orang lain. Padahal hidupnya miskin loh. Hidupnya mendapatkan beras dari pemerintah, berasnya yang juga bukan beras yang bagus, yang standar saja. Namun dengan beras itu masih dia bagi lagi kepada orang yang membutuhkan beras dan orang yang seperti dia yang membutuhkan, yang miskin. Tapi kemiskinan itu masih ada orang yang masih bisa hidupnya bebas, menikmati kehidupan yang bahagia dan hidup selalu bersyukur dan berbagi. Saudara yang terkasih, ibu-ibu, ada seorang yang bernama Olaudah Equiano. Tahun 1745 sampai 1796, berarti orang yang di zaman itu kita belum hidup. Pada saat itu dia berumur 11 tahun, pada waktu itu dia diculik dan dijual sebagai budak. Ia akhirnya berhasil melewati perjalanan yang sangat berat dari Afrika Barat, kemudian menuju ke India Barat. Sampai ke wilayah kolonia Virginia. Dan terakhir sampai ke Inggris. Bayangkan perjalanan hidupnya itu begitu panjang. Dari kota ke kota, dari negara ke negara, sampailah ke Inggris dan dia menjadi budak. Ketika berumur 20 tahun, ia menebus sendiri kemerdekaannya. Dengan masih membawa luka fisik dan emosi dan batin dari perlakuan dirinya sebagai budak yang tidak manusiawi yang pernah dia alami dan yang dia terima. Karena merasa tidak dapat menikmati kemerdekaannya itu, sementara ada orang-orang yang banyak menjadi budak pada zaman itu, maka Equiano pun aktif dalam pergerakan untuk menghapus perbudakan di Inggris. Ia menulis autobiografi pencapaian luar biasa yang tak terpikirkan oleh seorang mantan budak pada masa itu. Menulis autobiografinya sebagai dirinya yang jadi budak, yang diperlakukan tidak manusiawi, tidak ada keadilan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesukacitaan, menjadi budak. Dia menuliskan autobiografinya itu yang berisi penggambaran tentang perlakuan-perlakuan yang keji yang diterimanya sebagai budak pada saat itu. Nah, saudara, ibu-ibu yang terkasih, ketika Tuhan Yesus datang, dia juga berjuang bagi kita, bagi ibu-ibu semua yang berada di dalam perbudakan. Dan kita tidak mampu melepaskan diri kita dari perbudakan itu.
Perbudakan kita bukanlah perbudakan secara jasmani. Kita semuanya dibelenggu oleh kebobrokan, oleh dosa-dosa kita sendiri. Nah, saudara, dosa menjadikan kita jadi budak. Pengaruh dosa memperbudak manusia, mengikat manusia. Sekali kita berbuat dosa sekecil apapun, maka dosa akan mengikat kita untuk kita melakukan dosa-dosa berikutnya. Sehingga bukan saja mengikat, juga merusak hubungan kita dengan orang lain, merusak hubungan kita dengan keluarga kita, merusak juga hubungan kita dengan Allah kita. Sehingga karena dosa manusia semakin jauh dari Allah dan tidak mau datang kepada Allah. Karena dosa manusia merasa tidak layak lagi untuk kembali dan datang kepada Allah. Malah manusia tidak dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Kenapa? Karena dosa yang memperbudak hidupnya membuat manusia menjadi mati rasa. Yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Malah mengatakan yang salah kepada yang benar. Dan menikmati segala kejahatan-kejahatannya. Dosa menjadikan manusia menjadi budak di dalam kejahatan-kejahatan. Di dalam hawa nafsu yang membuat manusia tidak bisa membebaskan dan terus menikmati dan berbuat kejahatan dan hawa nafsunya. Sehingga upah dosa adalah maut. Karena itu Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan membebaskan kita dari keterikatan, dari perbudakan dosa dengan dia mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit dan dia naik ke surga untuk menyelamatkan kita semua. Yesus berkata, saudara, ibu-ibu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan kamu benar-benar dimerdekakan. Kata benar-benar itu artinya sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Tidak palsu. Tidak main-main. Sungguh benar bahwa kamu dibebaskan dari dosa. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya, kita dibebaskan dari keterikatan dosa yang merusak hidup kita agar kita dapat melakukan kehendak Allah. Jadi ibu-ibu, sesungguhnya yang terpenting di dalam kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dari dosa. Yesus memerdekakan kita, sungguh-sungguh membebaskan kita dari dosa. Karena dosa membuat kita binasa. Dosa membuat kita terikat. Dosa membuat kita jadi budak dosa. Dengan keagungan kasih Allah telah memerdekakan hidup kita. Dan Tuhan tidak memandang rupa,
status saudara, budaya, dan latar belakang ibu-ibu. Dan juga dari keluarga apa dari ibu-ibu. Tuhan menganugerahkan kemerdekaan itu kepada kita supaya kita melakukan kehendak Allah dan juga dapat hidup di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tentunya ibu-ibu dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan tujuan hidup kita yang sekarang yang sudah dimerdekakan itu adalah memuliakan Tuhan dengan cara melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam hidup kita. Kita persembahkan hidup kita melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Seorang perempuan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan di dalam Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 mengisahkan tentang seorang perempuan yang berzina. Saudara, di dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu ada 3 hal yang mereka tidak boleh dan melakukan. Tidak boleh untuk melakukan 3 hal itu, aktivitas yang sangat pantang bagi orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa kalau melakukan itu lebih baik mereka mati daripada melakukan aktivitas itu. 3 aktivitas itu, 3 perbuatan itu, yaitu penyembahan berhala, pembunuhan, dan perzinahan. 3 perbuatan ini adalah 3 yang dianggapnya dosa besar pada zaman itu. Penyembahan berhala, menyembah Allah lain, bukan menyembah Allah yang Allah Israel, Allah yang hidup. Yang kedua, melakukan pembunuhan. Bagi mereka adalah perbuatan dosa besar. Dan yang ketiga, perzinahan. Nah, ada seorang perempuan yang pada saat itu dipergoki melakukan perzinahan. Mungkin di dalam tafsiran perempuan ini adalah sudah bertunangan. Bertunangan dengan orang yang dia cintai, yang sudah diresmiin, sudah diakui oleh masyarakat. Namun perempuan ini melakukan hubungan intim dengan laki-laki yang lain. Dan dipergoki sehingga diseret dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus ada di Bait Allah. Ya memang tujuannya adalah orang-orang pada saat itu, khususnya orang Farisi, ingin menguji, mencobai Yesus. Namun di dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus membebaskan perempuan itu, saudara. Yang seharusnya dengan dipergoki perempuan itu dengan laki-laki lain, perempuan itu harusnya dihukum mati dengan cara dilempari batu. Setiap orang melihat perempuan itu dan orang-orang harus melempari dengan batu sampai perempuan itu mati. Namun Tuhan Yesus membebaskan dan menolong perempuan itu yang seharusnya mati, yang harusnya dihukum. Yesus mengatakan kepada orang banyak, mengatakan, apakah ada orang yang di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Sambil Tuhan Yesus membungkukkan dan menulis di tanah, Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Dan apa yang terjadi, saudara?
Setelah mereka mendengar perkataan Yesus itu, pergilah mereka satu persatu, seorang demi seorang meninggalkan perempuan yang berzina itu. Dan mereka tidak menghukum perempuan itu dengan melemparkan batu. Sampai akhirnya tidak ada lagi orang yang ada di sekitar perempuan itu. Orang-orang semuanya pergi, berlalu begitu saja, meninggalkan perempuan itu. Sampai akhirnya hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Si perempuan yang berzina itu menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Pernyataan itu juga kepada saudara dan saya, bukan? Ketika kita sudah menjadi orang yang dimerdekakan oleh Yesus, sudah dimerdekakan, sudah benar-benar kita bebas dari perbudakan dosa, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saudara, ketika kita mengalami kemerdekaan yang sejati dari Tuhan, dan kita memberikan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kita, melayani Tuhan dengan merdeka. Apa arti merdeka yang mau saya bagikan sore hari ini? Merdeka artinya merangkul dengan kasih. Merangkul dengan kasih. Merdeka, singkatan merangkul, dengan kasih. Biarlah saudara-saudara sebagai ibu-ibu, saya mengajak kita merangkul dengan kasih kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, sahabat kita. Kita merangkul mereka dengan kasih. Merangkul dengan kasih kepada mereka yang sakit. Merangkul dengan kasih kepada orang-orang yang terhilang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Merangkul dengan kasih kepada orang-orang yang sedang dalam kekecewaan. Mari kita merangkul mereka dengan kasih. Merdeka. Biarlah saudara katakan kepada anak saudara, kepada suami, merdeka. Mungkin suami mengatakan, merdeka maksudnya apa? Katakan, merangkul kamu dengan kasih. Kalau anak saudara mengatakan, apa sih mah merdeka? Kok tiba-tiba mama mengatakan merdeka, merdeka? Katakan pada anak ibu-ibu, kepada anak saudara, merangkul kamu dengan kasih. Sore hari ini, katakan merdeka. Merangkul kamu atau merangkul saya dengan kasih. Kasih Kristus. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih untuk Engkau memerdekakan hidup kami. Sungguh-sungguh Engkau membebaskan kami dari dosa. Kami bersyukur, kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
yang sudah membebaskan kami dan memerdekakan kami dari perbudakan dosa, dari kehawa nafsuan kami, dari kejahatan kami. Kami sungguh dimerdekakan. Dan sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, mohon dengan Allah Roh Kudus memampukan hidup kami melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan dapat memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Merdeka, biarlah kami dapat merangkul orang lain, merangkul orang-orang yang kami kasihi dengan kasih Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu merdeka. Kami mewakili ibu-ibu mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Licu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu pakai hambanya dan memberkati keluarganya. Saya akan membacakan pengumuman. Tanggal 3 September, Komisi Wanita online lagi dengan tema Keluargaku memberikan yang terbaik daripada menerima. Pembicara Bapak Pendeta Tikijo, liturgis Ibu Guatbua. GKI Immanuel Malang mengajak ibu-ibu saudara untuk membantu dan menolong saudara-saudara yang terpapar oleh virus corona. Untuk itu, majelis membentuk bantuan sosial atau bansos COVID-19. Ibu-ibu dapat memberikan dukungan melalui persembahan bansos COVID dengan mentransfer ke rekening gereja dengan jumlah nominal persembahan ditambahkan Rp9. Bantuan juga bisa berupa vitamin, susu, sembako, bahan makanan lainnya. Bagi yang membutuhkan informasi dapat menghubungi Evangelis Daniel Irot atau TU Gereja. Sekian, terima kasih. Untuk mengakhiri ibadah ini kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.